Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini artinya memiliki arti yaitu waktu subuh, tergolong dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dalam surat Al-Falaq ini Allah menjelaskan tentang perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Quran surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Bersama surat Anas disebut Al-Mu'awwizatain. Ya, karena keduanya mengandung perlindungan atau ta'awudz. Keduanya termasuk surat yang utama dalam Al-Quran. Keutamaannya disebut bersamaan dengan surat An-Nas. Secara umum, kandungan Quran surat Al-Falaq adalah agar manusia memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah lainnya. Karena hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Baiklah anak-anak, kita baca bersama Quran surat Al-Falaq. Ibu yakin kalian sudah hafal, bahkan ada yang sudah lancar membaca Al-Qur'annya. Tetapi ya, kita baca bersama Quran surat Al-Falaq. Diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Kalian bisa baca di modul yang ibu kirim ini arti dari Quran surat Al-Falaq. Ya, yang artinya ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Siapa ya Tuhan yang menguasai subuh? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang keempat, wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, di dalam Quran surat Al-Falaq ini dijelaskan bahwa kita disuruh oleh Allah agar kita berlindung kepada Allah. Ya, hanya berlindung kepada Allah. Karena Allah, kita berlindung dari siapa? Nah, ayat yang kedua sampai kelima itulah yang akan mengganggu kita. Yaitu yang pertama dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Allah menciptakan makhluk selain manusia apa? Jin. Ya. Jin yang suka mengganggu manusia, yang ingin menjerumuskan manusia, yang mengajak manusia berbuat kejahatan, kemungkaran, ya. Kemudian yang kedua yaitu kita berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
bahwa di sini Allah menjelaskan pada malam itu, pada waktu malam itu terjadi banyak kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Kemudian ayat yang keempat, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, ya, yang menghembuskan mantra-mantra, tukang-tukang dukun. Yang keempat, dan dari kejahatan pendengki, orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak suka kita mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang tidak suka kita mendapatkan kesenangan, orang-orang yang tidak suka kepada kita yang mendapatkan keberhasilan. Nah, itu orang-orang yang dengki. Mudah-mudahan kita dengan rajin dan menghafal Al-Quran surat Al-Falaq ini, kita mendapatkan perlindungan dari yang Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq ini. Baiklah anak-anak ibu semua, itu harus diulang ya nak ya, dihafalkan lagi di rumah bersama ayah bunda, suruh menyimak, ayah bundanya minta tolong untuk menyimaknya. Kemudian nanti kalian bisa setor hafalan surat ini pada ibu di hari Senin dan Selasa, tentu saja dari jam 8 sampai jam 9 malam lah ya. Jadi kalau kalian belum sempat ayah bundanya di rumah, bisa jam-jam itulah kalian video call saja, karena bisa ibu melihat kalian menghafalnya, adakah bacaan yang salah atau memang yang harus diperbaiki. Kemudian tugas untuk menulis, yaitu kalian bisa kerjakan di halaman di halaman 9 tentang lembar kerja siswa. Nah, itu bisa kalian salin nanti di buku tulis, kemudian dikirim di hari Senin bersama dengan lembar kerja sikap ya. Lembar sikap ini ada yang paling bawah ini. Di lembar sikap yang paling bawah itu nanti ibu kirim sendiri melalui PDF agar orang tua kalian bisa melihat kalian melaporkan kalian beribadahnya di rumah seperti apa. Jadi ada kolom-kolom yang diisi itu, titik-titik itu untuk tanggalnya. Kemudian ada kotak-kotaknya itu diparaf saja oleh orang tua kalian. Demikian ya nak ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan nanti telepon ibu atau melalui WA. Ibu tunggu ya. Semoga kita bisa bertemu, bertatap muka langsung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.